Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi sebelum saya memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Bidada Sanandi SH. Saya berasal dari Bangka Belitung. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saat ini saya bekerja di salah satu corporate dan litigasi yang berkantor di Jakarta Selatan yang bernama AKN Brawijaya Law Firm. Dan saya jadi lawyer itu sudah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini saya pengen berbagi lah sama teman-teman, ya kan, hal-hal apa aja, mungkin pengalaman saya selama berkarir, baru mulai awal berkarir untuk menjadi seorang lawyer seperti apa. Jadi pertanyaannya, kenapa saya pengen jadi lawyer? Jadi pada dasarnya sebelum saya pengen jadi seorang lawyer, saya itu bercita-cita menjadi polisi. Nah, dulu waktu setelah lulus SMA, saya itu pernah ikut 2 kali tes polisi, dan cuman waktu itu memang belum rezeki, sehingga saya belum lolos untuk jadi polisi. Dan akhirnya orang tua menginginkan saya untuk kuliah. Nah, di kuliah ini karena saya pengen menjadi penegak hukum, otomatis saya harus mengambil hukum, karena saya memang bercita-cita jadi penegak hukum. Nah, akhirnya saya kuliahlah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di tahun 2013. Nah, dan saya lulus itu di tahun 2018. Cuman di garis bawah 2018 ini sebenarnya cuma masa tenggang nunggu wisuda aja, bukan sampai 5 tahun saya kuliah di sana kan. Jadi motivasi saat ini saya menjadi seorang lawyer itu karena memang saya ini berangkat dari orang bawah. Saya bukan kalangan orang yang berada, saya seorang orang yang biasa. Cuman ketika orang berada ini mengeluh dengan ketidakadilan di bawah, sedih, merintih dalam artian mau mengadu ke siapa, sedangkan para wakil-wakil kita ini sulit untuk ditemui, apalagi kita ini sebatas orang-orang yang biasa. Nah, jadi maksud saya jadi lawyer ini, saya pengen menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, kan seperti itu. Maksudnya saya menawarkan jasa. Ini loh, saya bisa kayak gini. Saya ini berasal dari orang bawah juga gitu loh. Aku merasakan apa yang kalian rasakan. Aku siap ngebantu. Jadi di dalam hukum itu ada namanya pro bono. Dalam artian itu kita kasih bantuan hukum cuma-cuma untuk orang-orang yang nggak mampu bayar jasa-jasa lawyer gitu. Kalau jadi lawyer sih mungkin dari hati kecil sih tergerak untuk membantu anak-anak sekitar memang gitu. Terus amanat orang tua juga, ayah dan ibu yang mendidik, maksudnya itu hormati yang lebih tua, sayang yang lebih muda, terus membantu ada yang kesusahan kita bantu. Itulah sifatnya, fitrahnya manusia. Bukankah Nabi Muhammad SAW bilang gitu, sebaik-baiknya umat yaitu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin seperti itu aja sih motivasi saya sebagai seorang lawyer. Cuman ini moto saya jadi orang satu. Siapapun Anda, kaya, miskin, terserah latar belakang Anda. Ketika Anda punya permasalahan hukum, saya siap membantu Anda. Mungkin seperti itu. Oke, jadi begini. Jadi ada yang nanya, lawyer favorit kamu, lawyer panutan saya untuk motivasi biar jadi lawyer seperti apa. Jadi pada dasarnya lawyer panutan saya itu yang pertama Aga Khan ini salah satu pendiri kantor AKN Brawijaya yang bergerak di corporate dan litigasi. Kedua ada Milano Lubis, itu juga salah satu pendiri AKN Brawijaya. Dan juga ada Bang Stephen, kita manggilnya Bang Stephen.
salah satu juga pendiri Agen Brawijaya, juga ada Bang Putra juga salah satu bagian dari Agen Brawijaya. Nah, ini kenapa saya mereka adalah orang-orang hebat, maksudnya itu orang-orang yang menjadi panutan saya untuk menjadi seorang lawyer seperti apa. Kan udah banyak hal, udah banyak hal yang mereka berikan ke saya, baik itu pelajaran di lapangan lah, karena kan di waktu di kuliah kan mengenai teori kan itu udah dapat. Sekarang mengenai praktek lapangan, dan alhamdulillah saya itu bisa diterima di sini. Setelah diterima, saya melihat abang-abang saya ini semua bekerja dengan giat, maksudnya itu membantu orang-orang di bawah. Jadi kami di kantor ini, kenapa saya motivasi? Setiap orang yang hadir di kantor kami itu nggak pernah kita tolak, kita rangkul, entah itu latar belakang mereka seperti apa, kita rangkul. Kenapa? Karena ada apa kalian, misalnya permasalahan apa yang ibu bapak yang alami gitu, apa yang bisa kita bantu ya, kan seperti itu. Nggak pernah kita di sini, nggak. Itu yang poin pertama situ. Kita tidak pernah, yang pertama poinnya itu kita tidak pernah melihat latar belakang klien kita siapa. Kedua, abang-abang di sini itu merangkul dalam artian mengajari saya, mendidik. Dalam arti mereka adalah guru itu adalah salah satu orang tua kita. Jadi marwah guru ini orang-orang hebat. Nggak gini, jadi gini, orang-orang hebat itu lahir dari orang-orang hebat. Aku rasa mereka cukup hebat karena udah berapa kasus-kasus gede yang udah mereka capai, udah bisa terselesaikan dengan baik. Makanya saya juga tergerak itu loh, mau banget belajar sama abang-abang ini. Banyak ilmu yang udah saya dapat di sini gitu. Jadi kali ini saya pengen berbagi ilmu lah sama teman-teman. Buat yang lagi kuliah, mengizinkan, bukan maksud saya ingin menggurui, cuman kan mungkin sedikit apa yang sudah saya alami duluan, mungkin saya bisa sharing buat teman-teman. Untuk jadi seorang lawyer itu kalau pesan satu sih sebenarnya, membaca. Jadi ketika kita jadi orang hukum berhenti membaca, begitu juga berhenti ilmu kita. Jadi memang harus membaca, udah menjadi kewajiban, udah hukumnya wajib itu untuk orang hukum untuk membaca, nggak bisa. Terus kedua ini praktek lapangan itu sangat penting. Praktek lapangan itu sangat penting. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton video, saya ucapkan terima kasih. Ya, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Buat teman-teman yang lagi menempuh kuliah, baik maupun yang lagi mau ya tahap jadi lawyer ya kan, nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi kok di. Yang penting teman-teman tulis aja di kolom komentar apa yang perlu kita diskusikan gitu loh, punya pertanyaan apa, no problem, is okay lah ya enggak. Jadi mungkin seperti itu, mudah-mudahan kita dapat manfaat semuanya dari video ini. Cukup segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.